terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Maharani. NIM saya 2015-78005. Saya dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Patimura. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram potensial. Namun di sini saya mengangkat 3 topik. Yang pertama itu diagram Latimer, yang kedua itu diagram force, yang ketiga itu hubungan antara diagram force dengan diagram Latimer. Ya, saya langsung saja. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang diagram potensial atau disebut dengan potensial reduksi. Pertama itu tentang setengah reaksi redoks. Reaksi redoks dapat dianggap gabungan dari 2 setengah reaksi konseptual di mana elektron loss atau oksidasi dan elektron gain atau reduksi ditunjukkan secara eksplisit. Di mana reaksinya nanti saya tulis baru teman-teman lihat ya. Karena memang tidak ada papan tulis, maka saya akan menggunakan buku. Ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa dari reaksi di sini yang bisa ditulis bahwa dari setengah reaksi reduksi, ya reaksinya itu 2H+ dalam fase aqua ditambah dengan 2E- 2 elektron menghasilkan H2 gas. Dari reaksi ini dia senyawanya dia menerima elektron. Sedangkan untuk setengah reaksi oksidasi untuk Zn dalam fase solid dengan Zn2+ dalam fase aqua menghasilkan 2E, itu senyawanya dia kehilangan elektron. Ya, kita lanjut. Ya, spesies teroksidasi dan tereduksi dalam 1/2 reaksi membentuk pasangan redoks ditulis sebagai berikut untuk spesies tereduksi dan spesies teroksidasi, yaitu contohnya begini teman-teman. Sabar ya, saya tulis. Ya, teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk spesies teroksidasi dan tereduksi dalam 1/2 reaksi membentuk pasangan redoks ditulis sebagai spesies teroksidasi dan spesies tereduksi itu untuk tulisan ini biasanya kan fasenya enggak ditulis, atau maksudnya fasanya itu tidak ditulis seperti begini ya. Seperti ada dalam fase aqua maupun fase solid. Jadi reaksinya itu H+ atau H2 dan Zn2+ atau Zn. Ya. Kita lanjut. Untuk kemudahan, semua reaksi setengah ditulis sebagai berikut. Sebagai bentuk reduksi, sehingga reaksi setengah oksidasi Zn2+ atau Zn ditulis begini. Sebentar ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat reaksinya. Di sini reaksinya itu Zn2+ dalam fase aqua ditambah dengan 2E atau 2 elektron menghasilkan Zn dalam fase solid, di mana nilai E0-nya sama dengan -0,763 volt. Ya, kita lanjut. Reaksi redoks atau gabungan merupakan perbedaan dari pasangan kimia dari 2 reaksi setengah reduksi. Kita lanjut ke potensial, masih standar kita masuk ke potensial standar. Yang pertama, karena reaksi kimia keseluruhan merupakan perbedaan 2 setengah reaksi reduksi, maka delta R G alfa seperti ini teman-teman ya. Delta R-nya R G seperti ini teman-teman, bisa melihatnya seperti ini. Seperti ini. Delta RG alfa yaitu perbedaan delta RG alfa dari kedua reaksi setengah reduksi tersebut. Yang kedua, kita tetapkan salah satu reaksi setengah mempunyai delta RG alfa sama dengan 0 dan harga lainnya relatif terhadap harga tersebut.
Atas kesepakatan bersama, setengah reaksi yang dipilih adalah reduksi ion hidrogen. Ya, seperti ini reaksinya teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihatnya reaksi yang ada ini itu 2H+ dalam fase aqua ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 dalam fase gas, di mana nilai delta Rg alfanya itu sama dengan 0 pada setiap T. Mungkin T ini waktu teman-teman. Kita lanjut. Dengan pilihan tersebut, delta Rg alfa untuk reduksi ion Zn2+ ditemukan secara eksperimen sebagai berikut. Dimana reaksinya seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, kita masih dalam tulisan reaksinya ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa melihat reaksinya. Saya baca ulangnya supaya lebih paham. Dengan pilihan tersebut, untuk nilai delta Rg alfanya untuk reduksi ion Zn2+ ditemukan secara eksperimen sebagai berikut. Seperti reaksi yang ini, yaitu Zn2+ dalam fase aqua ditambah dengan H2 dalam fase gas menghasilkan Zn dalam fase solid ditambah dengan 2H+ dalam fase aqua dengan nilai delta Rg alfanya itu sama dengan plus 147 dengan satuannya kilojoule mol pangkat min 1. Ya, kita lanjut. Karena reaksi setengah reduksi H+ memberikan sumbangan 0 terhadap energi reaksi Gibbs, maka untuk reaksi selanjutnya ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini reaksinya teman-teman ya. Saya ulangi lagi untuk karena reaksi setengah reduksi H+ memberikan sumbangan 0 terhadap energi reaksi Gibbs, maka untuk reaksinya itu Zn2+ dalam fase aqua ditambah dengan 2 elektron nilainya minus menghasilkan Zn dalam fase solid. Ya, untuk nilai delta Rg alfanya masih sama dengan yang di atas, yaitu sama dengan 147 kilojoule mol pangkat min 1. Mohon maaf ya plus ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut. Masih dalam potensial standar, yaitu delta Rg alfa dapat diukur dengan menggunakan sel galvani atau disebut sebagai sel elektrokimia, di mana reaksi kimia digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi untuk sel galvani ini teman-teman bisa diketahui bahwa dari pelajaran-pelajaran yang lalu itu bahwa sel galvani ini dia berhubungan dengan seperti jembatan garam ya teman-teman. Jadi intinya metodenya itu menghasilkan arus listrik. Jadi dia bentuknya seperti tabung. Jadi seperti jembatan garam. Sabar aja teman-teman ya. Teman-teman seperti ini gambarnya. Oh, mohon maaf, seperti jembatan garam begitu, seperti begini. Jadi begini teman-teman. Ya, begini. Jadi dia masuk ke dalam. Jadi kayak elektrodanya di sini sama. Jadi di sini kayak seperti redoksnya di sini, oksidasinya di sini. Jadi kayak jembatan garam gitu teman-teman. Mohon maaf ya, gambar saya kurang bagus. Kita lanjut. Untuk beda potensial di antara 2 elektron sel tersebut diukur dan bila cocok dikonfirmasikan menjadi energi Gibbs dengan persamaan begini seperti teman-teman ya.
Ini persamaannya, yaitu delta Rg alfa sama dengan min V Fe alfa. Ya, untuk E0-nya itu merupakan potensial standar atau potensial reduksi standar dalam volt. Kita lanjut. Karena delta Rg alfa reduksi H+ diset ke 0, E alfa dari H+ atau H2 juga 0 pada setiap suhu, dimana reaksinya itu intinya reaksinya itu sama dengan yang pertama saya tulis, yaitu 2H+ dalam fase aqua ditambah dengan 2 elektron menghasilkan H2 dalam fase gas. Namun untuk nilai E alfanya atau H+ atau H2 itu sama dengan 0 ya teman-teman. Untuk nilai Zn plus atau Zn itu dimana V sama dengan 2 dan delta Rg alfa pada 25 derajat Celcius itu masih sama nilainya, yaitu plus 147 kJ mol pangkat min 1, dimana reaksinya masih seperti tadi yang teman-teman saya tulis, yaitu Zn2+ dalam fase aqua ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Zn dalam fase solid, dimana E0 Zn plus Zn nilainya itu sama dengan min 0,76 volt. Untuk perbedaan AB adalah 2H+ dalam fase aqua ditambah dengan Zn dalam fase solid menghasilkan Zn2+ dalam fase aqua ditambah dengan H2 dalam fase gas, yaitu nilai E alfanya itu sama dengan plus 0,76 volt. Ya, tadi teman-teman bisa ketahui nilai alfanya itu E alfa itu yaitu potensial standar ya teman-teman. Untuk berdasarkan persamaan delta Rg0 sama dengan min Fe alfa, reaksi disukai bila E alfanya itu melebihi atau lebih dari 0. Untuk dengan E0 E alfanya sama dengan plus 0,76 volt, Zn memiliki kecenderungan termodinamika untuk mereduksi H+ pada kondisi standar. Ya teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang dimana itu menjelaskan tentang diagram potensial. Jadi kita lanjut ke diagram Latimer. Ya, kita masuk ke topik pertama. Diagram Latimer dari suatu elemen dalam ringkasan dari data potensial elektroda standar. Dari elemen tersebut, jenis diagram ini dinamai setelah Wendell Michael Latimer, seorang ahli kimia Amerika. Konstruksi dalam diagram Latimer untuk elemen yang paling teroksidasi adalah di sebelah kiri. Teman-teman, jadi dari penjelasan yang akan saya jelaskan ini reaksinya adalah ini. Teman-teman bisa melihatnya. Ini reaksinya. Jadi teman-teman bisa melihat, nanti saya jelaskan. Dalam diagram Latimer untuk elemen paling teroksidasi adalah di sebelah kiri. Sebelah kiri sini ya teman-teman, dengan tingkat oksidasi yang lebih rendah di sebelah kanan. Spesies dihubungkan oleh panah dan nilai numerik potensial standar dalam volt. Untuk reduksi ditulis pada setiap panah, misalnya untuk oksigen spesies berada dalam urutan O2 dengan bilangan oksidasinya 0, dengan H2O2 dengan nilai bilangan oksidasinya -1, H2O dengan bilangan oksidasinya itu -2. Ya, bisa dilihat teman-teman reaksinya. Untuk panah antara O2 dengan H2O2 yang ini teman-teman memiliki nilai voltnya itu plus 0,68 volt. Di atasnya ini menunjukkan bahwa potensial elektroda standar untuk reaksinya itu begini teman-teman ya. O2 dalam fase gas ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 2 elektron, dia reaksi bolak-baliknya itu menghasilkan H2O2 dalam fase aqua. Jadi teman-teman bisa melihatnya dari reaksi di atas, bisa kita tulis seperti ini teman-teman ya. Reaksinya dengan nilai voltnya itu masih sama 0,68 volt. Ya,
Dalam diagram Latimer dapat digunakan dalam konstruksi diagram Volz sebagai ringkasan singkat dari potensi elektroda standar relatif terhadap elemen, karena delta Rg alfa sama dengan NFE alfa. Potensi elektroda adalah representasi dari perubahan energi Gibbs untuk reduksi yang diberikan. Jumlah energi Gibbs yang berubah untuk pengurangan berikutnya, misalnya dari O2 menjadi H2O2, teman-teman, seperti ini ya. Kemudian dari H2O2 menjadi H2O, sini teman-teman. Lanjut, adalah sama dengan perubahan energi Gibbs untuk pengurangan keseluruhan, yaitu dari O2 menjadi H2O ya teman-teman, seperti dari tunjuk panahnya ini. Sesuai dengan hukum Hess, ini dapat digunakan untuk menemukan potensial elektroda untuk langkah-langkah yang tidak berdekatan yang memberikan semua informasi yang diperlukan untuk diagram Volz. Pemeriksaan sederhana dari diagram Latimer juga dapat menunjukkan apakah suatu spesies akan tidak proporsional dalam larutan dalam keadaan di mana potensial elektroda diberikan jika potensi di sebelah kanan spesies lebih tinggi daripada potensi di sebelah kiri. Ia akan tidak proporsional, teman-teman ya. Ya teman-teman, saya sudah menjelaskan sedikit tentang diagram Latimer. Kita lanjut ke diagram Volz. Ya, kita masuk ke topik kedua. Untuk diagram Volz atau diagram keadaan oksidasi, ini lebih baik untuk menampilkan informasi tentang bilangan keadaan oksidasi unsur sebagai diagram keadaan oksidasi atau diagram Volz. Terkadang disebut seperti diagram memungkinkan kita untuk mengeluarkan informasi tentang sifat dari perbedaan keadaan oksidasi yang nampak. Tanpa membutuhkan perhitungan, diagram Volz menunjukkan energi bebas relatif atau lebih dari potensial pada sumbu vertikal dan keadaan oksidasi pada sumbu horizontal. Catatan bahwa kita menunjukkan energi sebagai min NE alfa. Dengan demikian, nilai energi biasanya diplot dalam unit volt dikalikan dengan mol elektron untuk step redox. Volt dengan satuannya volt mol elektron. Kita menunjukkan nilai yang sama dengan membagi energi bebas dengan tetapan Faraday. Delta G0 atau F untuk lebih konsisten, unsur dalam keadaan oksidasi nol didasarkan memiliki nilai energi bebas nol. Garis penghubung spesies dari keadaan oksidasi yang berdekatan. Jadi kita masih di penjelasannya masih di diagram Volz ya teman-teman. Untuk diagram Volz atau diagram Volz-Epworth adalah jenis grafik yang digunakan oleh ahli kimia anorganik dalam elektrokimia untuk menggambarkan stabilitas relatif sejumlah keadaan oksidasi yang berbeda dari suatu zat tertentu. Grafik menggambarkan energi bebas vs keadaan oksidasi dari suatu spesies kimia. Teman-teman, grafik yang dijelaskan tadi seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman, grafiknya bisa dilihat. Mohon maaf apabila ada kekurangan grafiknya. Kita lanjut. Untuk efek ini tergantung pada pH. Jadi parameter ini juga harus dimasukkan. Energi bebas ditentukan oleh setengah reaksi oksidasi reduksi. Diagram Volz memungkinkan pemahaman yang lebih mudah tentang potensi reduksi ini daripada diagram Latimer yang dirancang sebelumnya, karena kurangnya adivitas potensi. Membingungkan ya teman-teman. Energi bebas delta G0 terkait dengan potensial reduksi E dalam grafik dengan rumus yang diberikan. Delta G0 sama dengan min NFE 0 atau NE0 sama dengan min delta G0 atau F, di mana N adalah jumlah elektron yang ditransfer dan F adalah konstanta Faraday dengan nilai Faraday-nya itu 96,485 Joule atau volt mol. Ya, kita lanjut teman-teman. Untuk unit dan skalanya, skala energi bebas standar diukur dalam energi volt dan nilai NE0 sama dengan 0 biasanya merupakan elemen netral dan murni. Diagram Volz biasanya menunjukkan nilai energi bebas di atas dan di bawah NE0 sama dengan 0 dan diskalakan dalam bilangan bulat. Sumbu Y grafik menampilkan energi bebas. Peningkatan stabilitas atau energi bebas rendah lebih rendah pada grafik, sehingga semakin tinggi energi bebas maka semakin tinggi pada grafik suatu elemen, semakin tidak stabil dan reaktifnya.
Keadaan oksidasi elemen ditujukan pada sumbu X diagram Force. Teman-teman bisa melihatnya. Untuk status oksidasi adalah unitless dan juga diskalakan dalam bidang bulat positif dan negatif. Paling sering diagram Force menampilkan nomor oksidasi dalam urutan yang meningkat, tetapi dalam berbagai kasus ditampilkan dalam urutan menurun ya teman-teman. Untuk elemen netral dan murni dengan energi bebas 0, Ne0 sama dengan 0 juga memiliki keadaan oksidasi yang sama dengan 0 ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk kemiringan gas, karena itu mewakili potensi standar antara dua keadaan oksidasi. Dengan kata lain, kecuraman garis menunjukkan kecenderungan kedua reaktan untuk bereaksi dan membentuk produk berenergi terendah. Ada kemungkinan memiliki kemiringan positif atau negatif. Kemiringan positif antara dua spesies menunjukkan kecenderungan reaksi oksidasi, sedangkan kemiringan negatif antara dua spesies menunjukkan kecenderungan untuk reduksi. Misalnya, jika mangan di HME04 minus memiliki keadaan oksidasi plus 6, ini teman-teman ya, ini plus 6 dan Ne0 sama dengan 4. Ini ya teman-teman, MnO0 ini sama dengan 4. Dan dalam NO2 keadaan oksidasi adalah plus 4 dan Ne0 nya sama dengan 0 ya teman-teman. Ini 0 nya. Maka kemiringan delta Y atau delta X adalah 4/2 sama dengan 2, menghasilkan potensial standar plus 2. Stabilitas istilah apapun dapat ditemukan secara serupa oleh grafik ini ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk gradiennya, gradien garis antara dua titik pada diagram Force memberikan potensi reaksi. Spesies yang terletak di puncak di antara gradien dari dua titik di kedua sisi menunjukkan spesies yang tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi, dan titik yang jatuh di bawah gradien garis yang menghubungkan dua titik yang berdekatan terletak di wastafel termodinamika dan secara intrinsik stabil ya teman-teman, paling stabil ya teman-teman. Untuk disproporsionasi dan proporsinya, dalam hasil reaksi elektrokimia, dua jenis reaksi utama dapat divisualisasikan menggunakan diagram Force. Confrontation adalah ketika dua ekuivalen elemen berbeda dalam bilangan oksidasi bergabung membentuk produk dengan bilangan oksidasi menengah. Disproportionation adalah reaksi yang berlawanan di mana dua ekuivalen unsur identik dalam bidang oksidasi bereaksi membentuk dua produk dari bilangan oksidasi yang berbeda, di mana proporsinya itu 2Mn plus menghasilkan M besar N plus tambah Np plus. Komposisinya Mn plus ditambah dengan Mp plus menghasilkan 2Mn plus. 2Nm sama dengan M tambah P dalam kedua contoh. Dengan menggunakan diagram Force, seseorang dapat memperkirakan apakah satu bilangan oksidasi akan mengalami disproporsionasi atau dua bilangan oksidasi akan mengalami proporsi. Melihat dua kemiringan di antara seperangkat tiga bilangan oksidasi pada diagram dengan asumsi dua potensi standar atau kemiringan tidak sama, oksidasi tengah akan berbentuk bukit atau lembah. Sepertinya teman-teman ya, lembahnya ini bukitnya, intinya di atas. Sebuah bukit terbentuk ketika lereng kiri lebih curam dari kanan, dan sebuah lembah terbentuk ketika lereng kanan lebih curam dari kiri. Angka oksidasi yang ada di puncak bukit cenderung mendukung disproporsi ke dalam keadaan oksidasi yang berdekatan. Keadaan oksidasi yang berdekatan akan mendukung proporsional jika keadaan oksidasi tengah berada di dasar lembah ya teman-teman, seperti ini. Untuk ketidaksesuaiannya itu, Arthur Frost menyatakan dalam publikasi hasilnya bahwa mungkin ada kritik potensial untuk diagram Force-nya. Dia memperkirakan bahwa lereng mungkin tidak dengan mudah atau akurat dikenali karena mereka adalah nilai numerik langsung dari potensi oksidasi atau diagram Latimer. Banyak ahli kimia anorganik menggunakan diagram Latimer dan Frost secara bersamaan, menggunakan Latimer untuk data kuantitatif dan kemudian mengubah data tersebut menjadi diagram Frost untuk visualisasi. Frost menyarankan bahwa nilai numerik potensi standar dapat ditambahkan di sebelah lereng untuk memberikan informasi tambahan. Dalam sebuah makalah karya Jesus M. Martinez de Ilarduya, ia memperingatkan pengguna diagram Frost untuk mengetahui
Definisi energi bebas yang digunakan untuk membuat diagram dalam grafik larutan asam standar NN0 sama dengan min delta G atau F digunakan secara universal. Oleh karena itu, diagram asam larutan Fox semua sumber akan identik ya teman-teman. Namun berbagai buku tes menunjukkan perbedaan dalam diagram Fox. Ya teman-teman, kita karena sudah sampai ke topik kedua, kita sampai ke topik terakhir, yaitu hubungan antara diagram Fox dengan diagram Latimer. Ya teman-teman, ya saya menjelaskan sedikit. Untuk diagram Latimer ini atau disebut sebagai diagram potensial reduksi, diagram Latimer diagram potensial reduksi atau standar untuk satu set spesies yang saling berhubungan. Untuk fungsi dari diagram Latimer ini, dia untuk memprediksi kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasangan spesies berdasarkan potensial standarnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk diagram Latimer dan diagram Fox ini memang ini saling berhubungan. Ya bisa dilihat dari reaksi yang ada. Ini teman-teman ya reaksinya. Diagram menunjukkan tingkat oksidasi besi yang umum yaitu plus 3, plus 2, 0, dan tingkat oksidasi yang tidak umum yaitu plus 6 ion ferat. Seperti ini, plus 6, ada plus 3 nya, plus 2 atau 0 bilangan oksidasinya teman-teman ya. Bisa dilihat untuk nilai setengah reaksi masing-masing pasangan adalah sebagai berikut. Intinya untuk nilai FeO4 2- itu dalam fase aqua ditambah dengan 8H+, ditambah dengan 3E menghasilkan Fe3+ dalam fase aqua, ditambah dengan 4H2O dalam fase liquid, dengan nilai E0-nya sama dengan plus 2,20 volt. Ya seperti teman-teman lihat dari reaksinya di atas bahwa nilai E0-nya itu plus 2,20 volt dengan reaksinya dari FeO4 ya teman-teman. Ini teman-teman ya, ditambah dengan 8H+. Ya kita lanjut untuk Fe3+ dalam fase aqua ditambah dengan E menghasilkan Fe2+ dalam fase aqua, di mana nilai E0-nya sama dengan plus 0,77 volt. Untuk nilai Fe2+ dalam fase aqua ditambah dengan 2E menghasilkan Fe dalam fase solid, E0-nya sama dengan min 0,44 volt. Fe3+ dalam fase aqua ditambah dengan 3E menghasilkan Fe dalam fase solid, E0-nya itu sama dengan min 0,04 volt. Ya teman-teman, untuk nilai Fe6+ itu dengan nilai oksidasinya plus 6, itu dia mudah tereduksi ya teman-teman, yaitu dia oksidator. Sedangkan untuk Fe-nya ini ya teman-teman, ini Fe+- nya yang mana ya, ini dia mudah tereduksi, sedangkan yang Fe-nya dia itu mudah teroksidasi yaitu reduktor. Untuk diagram Fox-nya teman-teman, bisa diketahui diagram Fox ini ya merupakan diagram tingkat oksidasi, dia di mana dia berhubungan ya teman-teman. Diagram Latimer sering tampak rumit dan tidak menggambarkan hubungan energi spesies yang terlibat. Ya teman-teman, tadi kan saya sudah bilang bahwa mungkin dari reaksi-reaksi yang ada itu sama saja sebenarnya teman-teman ya. Untuk reaksi-reaksinya, nah cuman mungkin yang bisa membuat kita bingung itu dari cara untuk menyelesaikan, dimana kita mendapatkan nilai setengah reaksinya. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat bahwa diagram Fox-nya untuk nilai ini ada berapa reaksi setengahnya, ada berapa ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, bisa dilihat teman-teman. Padahal reaksinya itu ya lumayan panjang ya teman-teman, tapi hasil dari nilai setengah reaksinya lumayan banyak ya teman-teman. Memang sedikit membingungkan apabila kita belum mempelajarinya. Namun sini saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya apabila kita untuk belajar sedikit, berarti kita belajar berarti kita dapat mudah memahami dari reaksi yang ada. Untuk saya baca supaya teman-teman bisa melihat. Untuk Mn2+-nya ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Mn. Untuk nilai E0-nya itu min 1,19 volt. Untuk Mn3+ ditambah dengan E elektron menghasilkan Mn2+. Teman-teman, dari nilai yang ada bisa teman-teman lihat sendiri bahwa untuk nilai MnO2 ditambah dengan 4H+,
ditambah dengan E menghasilkan Mn3+ ditambah dengan 2H2O dengan nilai E0 sama dengan plus 0,95 volt. Ya, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Mungkin kalau saya membaca semakin banyak mungkin teman-teman bisa bosan, tapi kalau teman-teman baca sini mungkin teman-teman bisa memahami dari reaksi yang ada. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang diagram potensial, di mana di sini saya menjelaskan dengan 3 topik. Mungkin kalau teman-teman kurang memahami, teman-teman bisa membuka dari banyak referensi seperti buku maupun internet, mungkin teman-teman bisa memahami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya datang dari diri saya, kelebihannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.